Perkenalkan, nama saya Tony Suartono. Saya mahasiswa TKJ D1. Username saya 1108251322. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memaparkan tentang komputer sebagai perangkat yang kita biasa gunakan dalam sehari-hari. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang komputer, terlebih dahulu ingin saya perkenalkan perangkat-perangkat yang kita pakai dalam penggunaan komputer. Yang pertama adalah monitor, yang seperti pada layar seperti ini. Monitor ini penggunaannya yaitu digunakan untuk menampilkan layar yang ada. Yang kedua ini keyboard yang berisi berbagai macam angka ataupun huruf yang kita pakai untuk mengetik ataupun untuk mengisi semua yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah mouse yang kita pakai sebagai alat bantu untuk memindahkan ataupun untuk mengklik segala sesuatu yang kita pakai. Seterusnya yang keempat adalah CPU. CPU ini adalah berkaitan erat dengan namanya komputer, karena kalau tidak ada CPU ini semuanya memori ataupun file ada tersimpan di dalam sini. Baiklah, sebelumnya kita mulai dari yang pertama dulu. Oh iya, yang ketiga ada ini ngepat stabilisator ataupun stafel. Fungsinya untuk menyeimbangkan arus listrik yang masuk agar tidak terjadi kerusakan pada monitor yang ada. Dalam setiap kesempatan komputer, penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Seperti dalam contoh berikut ini. Untuk penggunaan komputer, yang pertama-tama kita harus persiapkan adalah kita menghubungkan antara kabel yang ada dalam CPU, dalam monitor, CPU, dan mouse ke dalam yang namanya komputer seperti ini, CPU-nya. Nah, ini harus kita hubungkan dulu kabel-kabelnya. Dengan begitu nanti agar kita bisa pakai dengan baik dan benar. Seperti biasa, seperti di belakang ini sudah ada seperti ini. Ini adalah kabel yang dari monitor, sedangkan ini adalah kabel dari mouse. Ini adalah kabel dari keyboard. Semuanya kita tancapkan sesuai dengan tempat yang ada. Sedangkan ini adalah kabel power yang kita hubungkan dengan arus listrik yang ada seperti ini. Setelah semuanya terhubung, baru kita bisa dapat menggunakan komputer dengan baik dan benar. Setelah monitor kita nyalakan seperti ini, kita timbul tanda lampu seperti ini, namanya standby. Baru kita nyalakan komputernya seperti berikut. Kita tekan tombol yang ada pada CPU. Kita tekan tombol yang ada CPU. Setelah itu kita tunggu sebentar, maka akan muncul yang ada dalam monitor seperti sekarang ini. Nah, butuh waktu sebentar untuk menunggunya. Nah, ini sudah mulai kelihatan yang ada dalam monitor sekarang ini. Sekarang. Nah, untuk prosesnya memang agak lama sedikit, makanya kita harus tunggu sebentar agar monitor ini muncul sesuai dengan yang kita harapkan. Sambil kita menunggu ini, perlu diketahui untuk mouse maupun keyboard harus sesuai dengan terpasang pada tempatnya agar bisa dipakai dengan benar. Kalau tidak, maka tidak akan berfungsi dengan sendirinya. Masih menunggu karena ini mungkin bukanya lama monitornya. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Nah, untuk lebih memberikan rasa aman pada data-data yang ada, biasanya kita pasang password pada
monitor yang ada. Seperti saat ini kita pasang monitor. Untuk membukanya kita harus buka passwordnya dulu. Nah, kita ketikkan passwordnya dulu, baru kita enter. Nah, kita masih tunggu prosesnya. Nah, inilah tampilan komputer yang sudah ada, yang siap digunakan. Di dalam sini banyak namanya program-program yang sudah dipakai. Kita tinggal milih apa yang mau kita gunakan. Antara lain ada Microsoft Word, ada Excel, ada aplikasi browsing Google Chrome, ada Yahoo, ataupun ada Internet Explorer. Semuanya ini biasanya yang kita pakai ataupun yang kita gunakan. Selain itu ada juga ini CC Cleaner, ini dipakai untuk menghapus yang sudah ada, yang biasa muncul. Semuanya ini adalah program-program yang dipakai ataupun digunakan dalam sehari-hari kita. Sebagai salah satu contoh, untuk kita mengetik suatu file, kita harus pilih namanya ini. Kita pilih ini, Word ini. Nah, kita buka sebentar. Tampilannya akan muncul seperti ini. Inilah tampilan dari Microsoft Word yang kita pakai dalam pengetikan kita sehari-hari. Mulai dari ini Home, Insert, Backlight, Reference, My Link, Review maupun View. Nah, dari sinilah kita akan mengetik ataupun membuat dokumentasi yang kita harapkan. Setelah itu kita simpan, maka ini bisa langsung kita tutup. Nah, untuk mematikannya, kita tekan tombol yang ada dalam monitor seperti yang ada dalam gambar ini. Itu akan muncul, kita klik di sini akan muncul namanya shutdown. Nah, dari sini baru kita klik, maka istilahnya tertutuplah monitor yang ada dalam komputer. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan terima kasih.